Nanti diterjemahkan bahasa Inggris juga. Kita fee-nya transfer ya? Amplop. Oke, ini batik Solo. Kayaknya udah pernah tahu deh, ini kemejanya Jokowi. Ya, motif yang dipakai sama Jokowi waktu dia awal-awal jadi presiden. Ini yang garis-garis gitu namanya Tirto Tejo. Tirto Tejo itu air yang bergerak dengan pelan. Terus motif gunungan ini diciptakan sama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Pengacara kan, pengacara. Terus kalau dilihat dari ini itu ada tangga, terus pintu, lalu hewan, lalu atas ini ceritanya itu adalah manusia itu masuk ke dalam pintu. Di dalam pintu itu ada aneka hewan. Hewan itu representatif dari nafsu kita. Dan kita harus mengalahkan itu. Jadi harus diingatkan. Jadi kalau kita pakai ini, makanya Jokowi pakai ini, dia itu seperti air yang, karena dia mulai jadi presiden waktu itu. Dia melewati air yang ditinggalkan sama SBY itu, katanya pemerintahannya tuh mulai bergerak. Jadi dia bergerak, tapi dia tidak cepat. Jadi dia perlahan berusaha. Terus kemudian ini dia mengingatkan bahwa gue tuh hanya makhluk Tuhan aja. Kita tuh harus ingat bahwa dia masuk, ini tangganya, dia masuk untuk jadi presiden. Ini pintunya. Terus di sini adalah yang menggoda dia. Jadi kayak ada 212, 414 gitu ya. Tapi tapi tujuannya dia tuh pokoknya gue selalu ingat sama Tuhan di sini. Jadi ini representatif dari Sunan Kalijaga, gunungan. Sunan Kalijaga itu memasukkan motif ini dalam kain. Ya ini diciptakan Sunan Kalijaga. Nah, terus tahun berapa itu? udah abad ke-17. Wow. Tahun berapa? Abad ke-17. Ya. Karena gue kemarin waktu cerita batik sebagai media dakwah, gue pakai kain ini, Pak. Jadi gue nggak sengaja ketemu kain ini. Mana? Di Solo. Mana lu? Di Solo. Nanti lu gue cerita. Sebentar. Jadi Sabar. waktu sama Mbak Wike kita nulis buku tentang batik-batik Mangkunegaran, terus kita datang ke pengrajin batik. Nah dia itu ternyata langganan dari ibunya Jokowi. Terus gue melihat ini di pojok. Terus gue bilang, Bu itu jual. Dia bilang ini jual. Saya mau dong, berapa harganya? Terus dia bilang, ini silahkan. Jadi berapa? Harganya. Nggak usah kasih tahu. nggak usah, nggak rencana, tidak rencana memberitahu. Nah sesudah itu, sesudah dia jadi nggak sampai segini. Itu cap atau ini satu Tulis bolak-balik. Coba lihat. Tulis bolak-balik. Batik tulis sama batik cetak itu kelihatan. Ini batik tulis bolak-balik, Pak. Bolak-balik itu istilahnya apa? Dia kalau di istilah kain. Siang Tahu sore, bolak-balik. pagi siang. Pagi sore bukan? Oh bukan pagi sore. Iya. Itu motifnya. Pagi sore baru Jadi sekarang pengrajinnya Tahu Erna lagi ngecek. dia ngetes gue. Jangan bilang ke Erna nggak tahu. Apa pengrajinnya? Tes. Pengrajinnya sekarang udah nggak bikin berdasarkan pesanan. Terus kemarin ada yang pesan harganya udah sampai 4 juta. Kayak gitu persis. Persis mirip. Dia juga mau jadi presiden. Kayaknya. Wah, udah bisa bayangin nih siapa jangan-jangan dipesan sama Anies. Jangan-jangan Anies Seperti bukan. yes. Nanya lagi. Tes lagi nih ngetes. Bedanya motif itu tadi gunungan sama alas-alasan apa? Kalau alas-alasan, kalau gunungan bentuknya gunungan, ya. Seperti gunungan kita awal dari permainan wayang. Kalau alas-alasan itu lebih binatang yang tinggal di hutan. Jadi satu kain itu ada gambar singa, kijang gitu segala Monyet itu mir. Mir ada monyet gitu. Jangan lihat ke gua dong yang monyetnya. ada singa monyet. Nah, Wow. Ini kain tembayat. Kain tembayat tapi warna alam. Tembayat. Iya. Dari apa tuh? Kotak tembayat.
Oh, di mana itu? Dari Tembayat itu berapa kilometer dari Klaten? Oh, Bayat ya, dekat Bayat. Bayat. Oh, Bayat. Tembayat namanya. Bayat. Jadi Bayat, Birin, Jimbong segala itu. ya. Terus Nah, dia alumni Jimbong nih, Jimbong. Enggak ini Yang jadi bulus. ini ada nama desanya. Tembayat. Jadi Kayak kamera bibir. orang kenapa? Mestinya ya, mestinya. Jadi orang Indonesia sekarang memaksa para pengrajin batik pakai pewarna alam. Iya. Tapi nggak laku, Tapi itu seru. karena satu kain gini dia paling Warnanya murah mahal. harganya 800. Sedangkan Bahannya. kalau pewarna sintetis itu bisa 150.000. Oh. Jadi mereka nggak mau. Terus sekarang kemarin ada pengrajin dari Madura bilang, Bu saya tuh dipaksa loh mewarnai, udah gitu nggak laku. Atau saya bilang, Bu ini gimana nggak laku? Ya usaha dong, bukan si warlami yang beli Bu katanya. Jadi mereka tuh mahal banget, bahannya itu mahal, tapi mereka dipaksa karena katanya dengan pewarna alam itu tidak merusak ekologi. Betul. Kalau ini kan merusak Ada ekologi. tujuan gitu ya. Jadi ini contohnya pewarna alam, motifnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu pengaruh dari Cina. Kenapa ada di Solo? Karena pada zaman dulu bupati-bupati pesisiran itu dikasih istri anak-anak raja dari Solo. Mangkunegaran, itu apa? kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu malam apa siang? Kenapa? Mangkunegara berapa? Wah, ada banyak tuh. Dari mulai Mangkunegara 4, 3, 2, 1 semuanya menyerahkan pada pesisir, ingin menguasai pesisir. Mira Mangkunegara berapa deh Mira? Oh, Mira Mangkunegara 21. Mangku bumi. Padahal baru 10. Ini 21. Dia emang agak beda. Enggak beda. Sedikit. Sorry. Ini pesisiran, ini Pekalongan. Kalau Itu nggak kain-kain itu fungsinya apa sih untuk dibikin pakai jari? Kalau ini jari, ini kain panjang jari. Kalau yang tadi? Semua jari. Jari sama. dari itu. Nggak ada yang untuk baju hand gitu, Ini nggak ada. ini bisa kan tukang jahitnya kan Ayang lagi. Tapi itu mungkin terbaru ya Not ya. Maksudnya dijadikan Motif baru. baju gitu kan sebenarnya Baru, nggak ada. nggak ada. Ini satu sisi. Oh. Itu tulis tapi satu sisi. Satu sisi. Ini kan Iya. warnanya nggak ini ya? Yang bolak-balik itu kan. Di sini Iya, boleh ini ngerayain sisi. kain boleh nggak biar ada di posisinya utuh. Apa? Habis ini boleh ngerayain. Dia kan satu video. Itu ya di videonya utuh. Ntar fashion show. Oke, ini pengaruh dari budaya peranakan dengan adanya Merak, merak. burung merak ya, merak. Merak. Terus pinggirannya beras tumpah, beras utah. Beras utah. Iya, betul. Utah, Terus tumpah. ukurannya kok sependek itu? Oh dong, panjang dong. Enggak. Lebarnya tingginya. Oh ini Iya. ukuran satu mori. Jadi gini, Oh, satu kalau kita beli batik, gue sampai belajar tuh. Jadi mori itu ada pintalannya, pintalan 40, 60, 90. Terus ada ikatan dari si benang itu sendiri. Jadi lo kalau beli batik tuh taunya gini, lo giniin. Nah ini kan nggak rapet. Jadi itu harga mori itu nggak mahal. Tapi kalau dia padat, itu morinya mahal. Nah, Ti, kita lihat mau beli batik kayak begitu Ti. Nah, itu dia pengetahuan. Tapi itu dipakai buat kain begini. Iya, kayak. Oh, begitu. Itu kan Kalau orangnya jangkung gimana? ya Tidak gantung. Tidak tuh. Biasanya ibu-ibu nggak ada yang jangkung. Ibu-ibu. Didobel gitu ya. Biasanya begitu pakainya. Ada yang tinggi, ada Kalau yang ibunya ada setinggi yang hati pendek. gimana? Nggak setinggi hati kita. Ti, pakai Ti. Bisa. Ti. Sini, Mius, sini Mius. Oh iya, jangan gue ya. Hati 3 kali. Itu belinya di Biro Desa atau di mana tuh? Ini Ah. bukan. Ini di Tuh kan. bukan di desa Wiraja. Enggak. Enggak. Belinya di Soalnya belakang yang Hotel depan masih Majapahit. dia. Ada yang ingat nggak Yang Hotel di Majapahit? yang di dalam tinggi, yang di luar tuh panjang. Cukup ya. Oh. Kan harus supaya dia nggak kemana-mana, nggak gerak-gerak, nggak gerak. Ini sekalian mumpung Ati pakai kebaya ya. Kebaya itu pakemnya, lehernya harus rebah. Ini rebah. Rebah, ini rebah. Rebah. Iya. Kenapa?
karena ini melambangkan perempuan itu harus sabar. Berarti kalau Mira pakai yang kiri dong kainnya. Nih, dia nggak bisa pakai. Mercy cepet banget. Pan dia pakai kain si Yusuf ya. Jadi Dracula gini. dia Andre. Dracula deh. jadi pakemnya kebaya itu kebaya Kartini itu nggak pakai ini, ketemu di sini. Tapi kebaya Jawa itu pakemnya harus Foto itu ya. merebah seperti ini. Jadi melambangkan dia perempuan itu sopan. Jadi kenapa dia harus pakai kain supaya dia nggak gerusa-gerusu. Jadi jalannya kan Enggak sembrono seenaknya. Yang di belakangku ini ya. Dia mau pakai kain mori aja mori. Tapi aku boleh tanya nggak, kalau mau pipis gimana? Angkat. Nggak pakai celana orang dulu. Orang dulu, ibu zaman dulu tuh. Nggak pakai Celana celana dalam. lagi. Jadi kalau bagusnya bawa Jadi, di jalan pengen pipis ya tinggal tarik begini ya. Gitu. Makanya kadang-kadang kainnya sering basah bau gitu ya. Coba nanti peragakan kalau pipis caranya. Nenek gue pakai celana dalam kayaknya. Kadang-kadang nggak di pohon lagi di pinggiran di pohon. Ada bebatuan. Itu ya. Jadi kalau Mira pakai kain kita harus waspada. Atau mereka jarang minum ya supaya nggak penting. Gua nggak bisa lihat. Ada mau kencing di mana? Kalau sekarang sih nggak ada. Ini apa? Sudah membeli ya? Nggak dijual nih gue punya. Bagus ya. Emang lu mau beli, Mir? Coba gua tanya. Gua hanya bilang bagus doang. Kenapa lu nggak bagus? Apa? Kenapa lu nggak bagus? Yang banyak nanya dikasih kain kan? Asik. Dikasih salam aja. Kayak tadi nggak suka. Jadi ini kain Kayak gini Solo, gue suka. tapi warnanya indigo. Jadi Iya ya itu. ini indigo. Indigo tuh ya. Jadi warna biru. Terus warnanya ini nggak putih karena orang Solo tuh waktu perang dia ngalah sama Mangkubumi. Jadi Hamengkubuwono Jogja yang ngambil putih. Terus mereka putihnya gimana? Mereka campur jadi krem. Karena waktu patihnya bilang, kok kamu biarin semua kain itu dibawa sama adik saya, karena Mangkubumi itu adiknya dia. Jadi itu Mataraman. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat batik Jogja sama Solo tumpang tindih karena memang kakak adik kan. Terus waktu itu janjian Giyanti 1755 mereka kan pecah. Satu jadi Jogja, satu jadi Jogja, satu jadi karena setiap nanya pengrajin batik dia selalu iya Bu, perjanjian Giyanti 1755 gimana nggak nempel di sini. Patokannya perjanjian 100 pengrajin ngomongin nempel langsung di kepala gue. Jadi pecah. Jadi si Pakubuwono menciptakan lagi yang baru, termasuk surjan, termasuk baju atas. Dia ciptakan lagi yang baru. Nah, si Mangkubumi dengan Hamengkubuwono dia bawa sendiri yang 4.000 macam nih dia bawa ke Jogja. Jadi dia udah nggak nyiptain lagi. Nah ini kenapa ini nama kupu-kupu barong? Ini juga pengaruh peranakan. Jadi biasanya anak perempuan yang udah kawin di Lasem jadi bupati Lasem, bupati Tuban, Maluku itu dia pulang kan, terus dia bilang ini ada motif kupu-kupu bagus deh, dimasukin aja masukin sini. Nah terus titik-titik yang ini ada artinya. Nyuk telu berarti 3, nyuk 5, nyuk pitu 7. Kalau kita ada 7 nyuk pitu itu biasanya kita kalau ada sakit, terus kita siraman. Jadi yang pitu tuh dari pitulungan, mohon bantuan. Pitulungan bukan angka, bukan kawan. Mau ambil itu aja di. Mana nyuknya? Mira nyuk berapa Mira? Oh, dijagain kan. Ini nyuk telu. Bentar meleng loh. Itu? Nih. Nyuk telu. Oh iya, gue ada kan. Tujuannya itu. Iya, iya toh ya. Jadi Kalau dia enggak kan dia nggak jadi tahu. kalau umpamanya kita kain-kain adati yang perlu dipakai di acara-acara khusus tuh biasanya ada motif-motif itu. Terus ada harganya lagi. Harganya berapa, Bu? Kita capat dulu. 13.000. Dolar. Zaman dulu mungkin. Dolar. Nggak bisa.
Ini modelnya bagus tuh, tebel. Tuh. Ada. Oh, Juga juga kan Kain kayak tua ya. Ini kereta kencana, kereta kencana. Di Jambrangin, Wen. By the way, ini dibikin tahun berapa? bukan bosan. Ini 20 tahunan ini kita. Nah, nanti ya kenapa? Kok bisa awet di apa? tapi baru ya. Karena ini baru nanti ya. yang mengurus. Ini bukan Sisanya nggak tahu motif jadi baru. alas ikan. Ini bukan motif baru. Motifnya bukan. Jadi kuku barong tuh ini. Ya. Dia nggak gini, nggak berdiri. Ah. Dia ngadep ke bawah. Harusnya dia hadap-hadapan seperti sampai engtai. Sampai kita. Baru. Jadi harusnya ketemu gini. Tapi kan orang Jawa kan nggak tahu seperti sampai engtai. Lebar tuh Nah, tidak. ini kemandingan tuh apa bahasa Indonesia-nya? Pete Cina. Pete Cina. Kemandingan. Daun pete Cina. Di Cina yang kecil tuh. Ini daun kemandingan. Ini 20 tahunan kayaknya. Karena Ibu Noti yang mengurus. Berarti Sampai tahun dimarahin 80-an sama loh. karena kertasnya nggak boleh mengandung asam. Oh iya. Bergulung-gulung. Kertas roti. Kalau sekarang udah 2020, 20 tahunan berarti 2000 dong. Nanti ya aja. Jangan bilangin Itu sama yang lain. dicuci pakai rinso apa? Nggak, Nggak boleh ya? berarti itu nggak boleh cuci pakai Rexona. Wow. Nggak boleh. Hanya dibilas doang ya, dibilas terus diangin-anginin gitu ya. Gini-giniin aja. Iya, diangin-anginin. Termasuk yang gini-gini yang Biasa aja. Kalau batik tulis, Kalau batik pakai cetak warna bukan dia masalah. ada yang Batik tulisnya itu. pas warna-warnanya. Jadi diginiin angin-angin doang. Nah, makanya. Makanya banyak yang hilang, soalnya diangin-anginin di sana. Kalau bekas nipis tadi gimana? Oh. Hanya murahan kayaknya. Kan seninya. Ini tuban. Oh. Ini tuban. Tuban. Itu apa itu? Tuban. Oh. Itu burung ini kayak burung Cina ya. Iya. Jawa Timur. Tuban. Budaya pesisir ya, budaya pesisir. Coba diam dulu. Diam dulu. Ini Beda kain sama dari ketuban. tuban. Ini punya nyokap gue sih. Terus gue mau buka-buka lemari. Jadi yang bisa bikin ini tuh hanya satu desa. Jadi nggak jauh dari Kerep tuh ada agak keluar tuh ada sekumpulan perempuan yang bikin batik tuban. Nah ini tinggal satu tuban itu. Jadi gue sayang. Terus warnanya hanya itu krem-krem gitu. Iya, karena pesisiran. Pesisir, budaya pesisir. Jadi kalau Nggak ada orang- merah. nggak, ini kebetulan tuban itu warnanya banyak biru, indigo. Karena dia dulu pertama kali Lokcan itu mendarat di Tuban. Jadi kalau kita pergi ke pesisir tuh, kita kan ngebayangin setiap daerah ada pelabuhan. Iya. Waktu zamannya Cheng Ho tuh pelabuhan Lasem itu dari mulai kota Tuban sampai Jepara, Rembang ke sana lagi. Nah kapalnya Cheng Ho itu besar banget, itu bisa mendarat di situ. Nah sesudah itu kan terjadi pendangkalan. Iya. Nah jadi waktu gue penelitian di sana, kita berjalan 10 km itu pelabuhannya yang dulu. Wah. Jadi itu pelabuhan yang dulu terus karena pendangkalan terus ngebayang nggak sih dulu zaman dulu tuh berarti kan Lautnya. Pulau Jawa gede banget gitu kan. Nah pendangkalan, abrasi gitu jadi habis. Tapi lu Tapi- jangan lihat ke situ aja jelasin. tapi dulu- lihat ke sini Oh, juga. Cina bukannya merah warna itu. Enggak, sebenarnya warnanya Cina itu warnanya Cina itu bukan merah aja, jadi merah, Oh. hijau, kuning, Keren. Ngejreng gitu. Enggak, gue tambahin. Cheng Ho itu, atau siapa dan anak-anak buahnya, itu sukunya Hui. Wih. Iya, Hui Hui, itu yang Islam. bawa Islam. Islam. Pantura. Yang salah loh. Iya. Suku yang masuk sekarang itu lain-lain daerah. Di sana Beijing ini bawa. Ini ya bukan Islam lah. Yang bawa Islam di Pantura tuh Hui, Iya. orang Hui. Jadi si Hui. Cheng Ho itu Suku Hui. Hui, HUI. Tahu. Jadi Cheng Ho itu datang sebenarnya ingin menaklukkan Palembang. Karena di Palembang tuh ada orang-orang Catet. Cina, orang-orang Cina yang bukan beragama Islam, tapi mereka diperampok, perompak. Nah, jadi si Cheng Ho menjaga itu setelah itu dia membuat semuanya pinggiran itu maka pesisir itu banyak Tapi yang dia Islam. bikin kelenteng ya di Tapi mereka Semarang. pakai biru ya, mereka ya, Apa? banyak biru ya, si Palembang.
Iya, karena warna-warna orang Cina kan biru, merah. Iya, Ini iya, biru merah. sebenarnya kita punya kita punya masjid yang 3 susun itu juga pengaruh dari Cina. Jadi karena kita harus 3 kan, 3 dan itu sebenarnya konsepnya dari Cina juga. Cuma kadang-kadang orang kayak masa sih gitu. Beduk juga ya. Nah, lain-lain ini mix up dengan yang nggak jelas ini Betul, kualitasnya. Ini kemarin kain Jambi, gua mau cerdasan Jambi, foto ini. Oh, Jambi cantik ya. Jambi. Oh, cantik ya. Ada juga deh. Ada. Cantik banget ya, Not. Ini sarung. Gua nggak tahu. Oh, itu sarung. Nah, ini gua koleksi, gua nggak gua jual. Aduh, kayaknya Lu jangan ngomong di nanti di Iya, lu jam-jam kecepatan gulungnya. Ngegulung jadi cepat. Itu maksudnya petak 2 gitu apa? Ini sarung, ini sarung. sarung. Buat di depannya. Sarung. Buat di depannya. Jadi modelnya beda tuh kalau sarung. Orang Sumatera itu Hanya ini di belakang. Oh, Jadi yang di depan ini. Diam. oh. Iya, cantik dia. Ini 3 juta boleh nggak? Ini apa namanya? Kurang Sarung apa dikit. nih? Ini tua banget nyokap gue punya soalnya. Berapa tahun? Berarti boleh. Iya, karena sebenarnya orang Sumatera itu tidak kenal tanaman anggur. Sampai orang-orang dari luar datang terus datanya Bawa tanaman anggur. apa. Nah yang bisa makan anggur hanya raja, karena raja penguasa kan. Jadi keluarga Jadi raja ya. enggak, dia memasukkan motif ini ke kain ini supaya gimana ya? Gue bukan Orang biasa. orang biasa, tapi gue saudagar. Ya. Jadi gue bisa pakai. Tapi Jambi itu identiknya sama kapal pecah, durian pecah. Enggak. Kapal pecah itu kapal karam itu di Cirebon. Karena kejadian kapal karam itu di Cirebon. Tapi enggak, Jambi terkenalnya sama kapal tanggal, durian pecah. Ya durian pecah. Angso duo. Pasar Angso 2 jam. Itu rumah gua. Palembang apa tuh? Rumah gua dulu. Songket. Palembang dia songket. Jadi di Sumatera tuh yang ada tuh cuman di Jambi sama Bengkulu. Batik. Sama Tanah Liat, sama Tanah Liat. Batiknya. Ini yang batik Palembang itu apa yang merah? Bengkulu, Jambi, Warna-warna Tanah Liat. Tanah Liat. Ada yang merah, biru Itu, sama itu apa? No. Merah, biru, kuning ya. Benderanya Rusia bukan ya? Warnanya alay. Palembang. Enggak, dia pewarna sintetis, tapi dia nggak pakai malam. Di Sumatera tuh nggak ada malam, jadi mereka biasa pakai tanah atau pakai karet dari hutan. Tapi itu mirip ini orang India. Kenapa? Kayak mirip orang India punya. Ya karena itu India punya. Oh, itu India ya? Ya. Lihat itu tanah liat. Berarti dia bukan milik, Iya. bukan buatan dari mereka ya? Sama kayak batik Cina. Mer, sini Mer. Jadi model. Jangan gua dulu, gendut malu ah. Nanti udah dulu aja. Ayo. Pakai saya. Ini pramugari lainnya nih. Dulu sih Pak Anda Sekali sepeda dalam juga. Mira aja, Mira. Ya, pakai kebaya. Ayo Mer. Dia udah pakai kebaya. Nanggung amat lu. Mercy. Maju, Maxi. Ntar gue pakai kebaya nih, ntar gue pakai kebaya. nggak bisa nutup. Bisa juga. Ini laba-laba. Lancak. Apa nih? Apa ini? Dari mana ini? Ini dari Solo. Ini pengrajinnya Jokowi, ibunya Jokowi juga. Jokowi Cantik pernah ya? pakai ini. Ini Tirto Tejonya tadi. Oh, Tapi yang dia tadi. sudah besar, jadi gelombangnya udah gede. Wow. Nah terus dia Oh, tengahnya gede. ada 2 ya. Apalagi Nanti orang balik-balik itu nggak dikasih nama di pinggir-pinggirannya biasanya. Not ini nggak dikeluarin. Biasa ada kasih nama siapa pembatiknya. Siapa bilang lu gemuk, men? Ini gue tahan perutnya. Kelihatan dari sini jadinya si Noti dan narik aja. Gak gendut kamu. Si Glenn udah deg-degan aja Glenn. Tinggal akad nikah nih udah pakai. Iya deh. Gue bisa jadi pendeta gak gua? Gereja dekat loh. Gereja Uang dekat. sumbang-sumbang itu apa? Gereja dekat. Oh ya gereja deket. Stefanus. Saweran. Kolektor. Kolektor. Santo Stefanus. Gue bagian persiapan Oh ini ganggu. Tester. Zaman Kudus. Tupak. Tupak.
Berapa udah? Tumpang. Aduh, tuh. Ya tergantung kalau sarjana kan mahal. Lu nggak ada sendal? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kakinya gak kayak kaki Mira, tenang aja. Ini kain Solo. Iya. Dia warnanya coklat. Warnanya coklat itu menandakan hangat. Jadi seorang pemimpin tuh harus hangat. Habis ya. Dekat dengan apa? Coklat itu slogan kan. Boleh dong. Ya, oke. Melambangkan kehangatan. Emang hati aja. Noti lihat. Emang ngasih aja bisa. Apa? Suram. Kayak gitu-gitu. Kalau hitam itu misterius, jadi seorang pemimpin itu dia nggak bisa diterka. Dia mau ke kiri, mau ke kanan, pokoknya dia harus Hitam. Boleh pakai celana hitam nggak supaya nggak kelihatan? Iya, coba. Udah kayak rambutan dah. Jangan dong, jangan. Yang manis dong, Mel. Jangan dekat sendal. Hati, yang mana kita di ditolak. Apa radio? Sama Tita udah ditolak. Saya bilang katanya jauh, padahal maksudnya dia mau bilang Baper, nanti gua baper. Nanti lab. Jalan. nanti gimana sih? Awas, inang-inang, jalan. Lalu dong. Udah marah. Inang-inang. Jalan. Ini Baradakan. Barada M. Barada Mercy. Kan kita waktu kita peragaan waktu itu kan harus begitu ya jalannya. Nah, lu lagi kita di bagus. Porsi. Oke, ibu. Sama semuanya sama porsinya. Nanti. Abis itu lu duduk di sini, Mel. Dia duduk dulu lagi goyang-goyang berdiri. Ini latohan. Ini belara. Lara tuh apa? Daun Latohan kelapa. itu Daun daun. kelapa. Daun kelapa gua lagi dibahas. Belarang itu nama Gua daun lagi kelapa. dibahas.